Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nurharini, NIM ABB 117005. Saya dari kelas A, angkatan tahun 2017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tipe-tipe pembangunan ekonomi. Namun sebelum itu, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang telah dicapai di negara-negara dunia ini tidak dapat ditiru begitu saja oleh negara-negara yang sedang berkembang. Meskipun demikian, bentuk pembangunan ekonomi sebagian besar tergantung pada pemecahan beberapa masalah pokok. Masalah-masalah pokok ini antara lain ialah akumulasi kapital dan penggunaan maksimal dari sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk menaikkan serta memperbaiki produksi barang maupun jasa. Pembangunan ekonomi sendiri adalah merupakan suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan real per kapita penduduk suatu negara dalam jangka waktu panjang yang disertai oleh perbaikan kelembagaan. Dari uraian yang saya sampaikan 2 bait sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan suatu perekonomian di berbagai sektor yang dilakukan oleh negara-negara yang sedang berkembang dengan tujuan meningkatkan produktivitas, pendapatan real nasional, dan kesejahteraan masyarakat. Perkembangan ekonomi di negara-negara barat atau pembangunan secara spontan atau spontaneous development. Keadaan ekonomi yang statis pada abad pertengahan yang disebabkan oleh faktor-faktor non-ekonomi. Artinya, semua penilaian dari lembaga-lembaga sosial adalah segi non-ekonomi. Akumulasi dari kapitalnya didasarkan dari pinjaman berbunga terlarang karena alasan-alasan agama. Pinjaman hanya untuk konsumsi dan bukan untuk produksi. Tujuan dari organisasi ekonomi ialah untuk supaya produsen terjamin dan stabil dengan jalan terbagi-baginya pasar. Faktornya itu yang pertama adalah lembaga atau faktor sosial dan budaya. Yang kedua itu faktor sumber daya manusia. Yang ketiga itu faktor politik dan administratif. Sedangkan faktor-faktor lain yang mendorong perkembangan ekonomi ini ialah yang pertama adanya penemuan-penemuan daerah baru, yang kedua itu perdagangan semakin meluas di daerah Eropa, spekulasi besar-besaran pun terjadi, yang ketiga itu keadaan rugi kaum feodal, yang keempat pada mulanya kurang lebih abad yang lalu pertama-tama perubahan sangat lambat dengan sukarnya mengubah cara berpikir orang-orang pedalaman. Yang kelima itu perkembangan pesat perkembangan pesat Eropa Barat, yakni adanya revolusi industri abad ke-18 dan penemuan-penemuan baru di bidang teknologi industri dan pertanian. Salah satu faktor penting yang kemajuan alat transportasi. Kemudian pembangunan yang didorong atau induced development, ini itu yaitu perkembangan ekonomi yang diatur dan dipimpin pemerintah dengan menggunakan kelas feudal sebagai alat dan bantuan pemerintah menjadikan kelas tersebut sebagai kelas wiraswastawan. Perkembangan ekonomi ditujukan untuk memodernisasi dan memperkuat kedudukan militer, politik dan organisasi ekonomi untuk mengulangi pengerongrongan dari barat. Tidak seperti negara berkembang dewasa ini, salah satu negara yaitu Jepang mempunyai revolusi harapan yang menarik. Penduduk tetap mempunyai tingkat konsumsi rendah, penduduk juga pada umumnya taat dan disiplin, sehingga mempermudah perencanaan pemerintah Jepang pada waktu itu dalam mengalami kelebihan penduduk. Kemudian itu ada yang ketiganya, pembangunan yang dipaksakan.
Pembangunan yang dipaksakan ini salah satu contohnya ada di Rusia, didasarkan pada pemikiran dan pengawasan pemerintah seluruhnya. Industrialisasi di Rusia dalam rencana 5 tahun merupakan contoh pokok yang baik dan dapat dicapai oleh negara-negara berkembang. Kemudian perkembangan ekonomi di negara yang sedang berkembang. Masalah yang dihadapi di negara-negara yang sedang berkembang sebenarnya dipersoalkan sejak selesainya Perang Dunia Kedua. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka diharuskan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya masalah tersebut. Kemudian diselidiki secara perspektif sejarah itu, bagaimana masalah itu dipersoalkan. Yang pertama itu yang dibahas di sana itu asal mula ekonomi dualistis atau dual ekonomi. Ekonomi dualistis ialah merupakan sifat pokok dari perekonomian di negara berkembang. Ekonomi dualistik adalah ekspor yang terpadu dan perekonomian dunia yang menggunakan sistem modern, dan di samping itu kegiatan-kegiatan yang masih mempunyai tingkat subsistem atau pertanian tradisional dan kerajinan. Biasanya sektor ini memproduksi barang-barang untuk pasar lokal dan terpisah dari pasar modern. Perkembangan ekonomi yang terjadi di negara-negara berkembang menimbulkan jenis dualisme, yaitu kegiatan-kegiatan ekonomi yang keadaan ekonominya dan keadaan-keadaan ekonomi dalam sektor tidak mempunyai sifat-sifat yang seragam, dan sebaliknya dengan tegas dibedakan dalam dua golongan. Yang pertama adalah kegiatan-kegiatan atau keadaan ekonomi yang masih dikuasai oleh unsur yang bersifat tradisional, dan kedua adalah kegiatan yang ekonominya sudah dikuasai oleh unsur-unsur yang bersifat modern. Kemudian dualisme itu merupakan konsep yang menunjukkan adanya jurang pemisah yang kian lama terus melebar antara negara-negara kaya dan miskin. Kemudian yang kedua itu ada periode antara Perang Dunia 1 dan 2 atau turunnya kekuasaan Barat. Dampak dari Perang Dunia 1 dan 2 itu di negara berkembang adalah menaikkan permintaan bahan mentah industri dan makanan dari negara yang sedang berkembang. Yang kedua itu pengurangan ekspor barang-barang konsumsi di negara yang sedang berkembang. Hal tersebut itu mendorong negara berkembang untuk melaksanakan industrialisasi dengan tujuan supaya tidak tergantung lagi pada lingkungan luar negeri, ataupun agar mampu menampung pengangguran. Periode Perang Satu dan Perang Dunia Kedua atau perkembangan internasional itu pembangunan ekonomi di negara berkembang yang mengalami hambatan karena naiknya harga impor barang. Contohnya Amerika Serikat, di mana devisa tidak mampu atau tidak mempunyai manfaat, dan banyak kadang digunakan untuk kegiatan yang tidak terlalu produktif karena beredarnya film-film dan majalah-majalah Amerika yang menggambarkan tingkat konsumsi yang tinggi. Kemudian tipe perekonomian atau tipe perkembangan ekonomi Indonesia. Sebagaimana di negara berkembang, tipe perkembangan ekonomi Indonesia adalah dualisme, yaitu perbedaan antara yang kaya dan yang miskin. Konsepnya itu yang pertama, dua adalah keadaan sifat yang bersifat superficial dan keadaan bersifat inferior, di mana yang bisa hidup berdampingan pada waktu, ruang, dan sama. Yang kedua itu kenyataan hidup berdampingan dua keadaan yang bersifat kronis dan bukan tradisional. Yang ketiga itu derajat superioritas dan inferioritas tidak menunjukkan kecenderungan. Yang keempat itu keterkaitan antara unsur berpengaruh kecil. Dari penjelasan saya di atas, saya menjelaskan sedikit lagi mengenai ini, rangkuman saya mengenai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah kegiatan kenaikan atau produksi nasional pada suatu negara di tahun ke tahun. Kemudian pembangunan ekonomi itu adalah proses meningkatnya PDB atau produk domestik bruto, sekaligus meningkatkan pendapatan per kapita,
penduduk suatu negara melalui pertumbuhan ekonomi. Secara umum itu negara harus melalui 3 tahapan pembangunan ekonomi. Yang pertama itu agraris, yang kedua industri, dan yang ketiga itu bidang jasa. Sumber pembiayaan pembangunan ekonomi antara lain diperoleh melalui simpanan domestik, investasi asing, bantuan luar negeri, bantuan teknis, dan bantuan militer. Karakteristik negara berkembang adalah PNB per kapita yang rendah, ekonomi agraris, kondisi kesehatan yang memprihatinkan, tingkat buta huruf yang masih tinggi, dan tingginya angka pertumbuhan penduduk. Kemudian keberhasilan dari pembangunan ekonomi itu dapat diukur melalui beberapa faktor. Yang pertama itu pendapatan nasional, produksi nasional, kesempatan kerja, perekonomian yang stabil, neraca pembayaran luar negeri, dan distribusi pendapatan yang merata. Kemudian masalah yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi Indonesia meliputi yang pertama itu yang di Indonesia yang dihadapi saat ini adalah masalah kependudukan. Kemudian yang kedua itu masalah kemiskinan. Kemudian yang ketiga itu keterbelakangan. Kemudian yang keempat itu lapangan pekerjaan, dan yang kelima itu pemerataan pembangunan. Mungkin sekian pemaparan dari saya atau penjelasan dari saya dalam video ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.